Minggu 20 Oktober 2024, bacaan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 35 sampai dengan 45 dengan tema menjadi besar karena melayani. Sahabat-sahabat Gemala yang terkasih, kekuasaan itu selalu menggoda, maka banyak orang ingin mengejarnya. Kehormatan itu membuai, sehingga kita pun ingin mencapainya. Dan hal inilah yang lumrah terjadi dalam kehidupan manusia. Tidak hanya sekarang ini, orang berlomba-lomba mengejar kekuasaan. Ada pilkada yang akan kita ikuti bersama. Ada pergantian jabatan dimanapun juga. Dan orang berbondong-bondong ingin mencapainya. Karena apa? Sekali lagi, karena kekuasaan itu menggoda. Karena kehormatan itu bisa membius mata. Namun hari ini kita bisa melihat dalam bacaan Injil bahwa ternyata kekuasaan tidak hanya dihinggapi oleh orang-orang sekarang ini, tapi bahkan murid-murid Tuhan pun juga terhipnotis dengan kekuasaan. Maka ketika dua orang murid bertanya kepada Yesus agar mereka bisa duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus, Yesus mengatakan kepada mereka dua hal. Yang pertama, dapatkah meminum cawan yang akan kuminum? Yang kedua, diingatkan juga bahwa pelayanan itu adalah, atau kekuasaan itu adalah anugerah, bukan sesuatu yang harus kita cari dengan susah payah, tapi itu anugerah Tuhan. Kita bisa melihat bahwa kekuasaan itu begitu menggoda, termasuk juga bagi para murid Tuhan. Ketika dalam bacaan Injil, Yesus pun dihadapkan pada pertanyaan dan permintaan dua murid tadi. Tapi ternyata tidak hanya dua murid, karena dalam bacaan ini dikatakan bahwa para murid-murid yang juga marah kepada kedua murid itu. Artinya apa? Tidak hanya dua murid, tetapi ternyata semua murid mengendaki kehormatan dan kekuasaan dengan ada di sebelah kanan dan kiri Yesus. Kedudukan yang dicari, kehormatan itu yang ingin diraih, dan kekuasaan yang ingin dicapai. Sebetulnya kalau kita mulai dari bacaan Injil, ada 2-3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama-tama adalah bahwa orang yang ingin berkuasa itu harus sadar bahwa dia punya konsekuensi dalam kehidupan. Maka kalau Yesus mengatakan dapatkah minum cawan yang harus kuminum, sebenarnya menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu adalah orang-orang yang berani untuk ambil resiko. Jangan lari dari tanggung jawab, ambil resiko, dan sungguh-sungguh punya kesediaan untuk mengambil tanggung jawab seberat apapun juga. Bisa tidak menjadi pemimpin yang demikian? Yang kedua, seorang pemimpin itu harus sadar bahwa apa yang dicapainya adalah anugerah Tuhan. Maka Yesus mengatakan, itu akan disediakan oleh siapa Bapa itu berkenan. Artinya apa? Bukan kita yang harus meraihnya, tapi kalau Tuhan berkehendak dan memberikan anugerah, maka kita pun juga harus menerimanya. Jabatan tidak hanya usaha manusia, tapi kehendak dan anugerah Allah yang diberikan pada kita. Yang ketiga, menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan. Jangan lupa, karena bagi Yesus, konsep Yesus sebagai pemimpin adalah yang terbesar adalah yang menjadi pelayan bagi semuanya. Maka jangan berpikir melayani atau memimpin sesuatu adalah demi kehormatan semata, tidak. Memimpin adalah melayani, mau tidak, menjadi hamba di antara semua hamba, menjadi pelayan dari semuanya. Tidak mudah, karena kecenderungan kita adalah pemimpin itu kehormatan, pemimpin itu menguasai. Dan ini yang harus diubah dalam hidup kita. Maka sahabat-sahabat kekalasan yang terkasih, mari kita pun sungguh-sungguh menjadi besar karena melayani. Bukan menjadi besar karena kekuasaan yang kita miliki, bukan menjadi besar karena kehormatan yang sudah kita raih, tapi jadilah besar karena melayani dengan sepenuh hati. Dan itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan memberkati.